Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Salam Tech Channel yang saya muliakan, alhamdulillah sekarang kita berada di Kampung Bunga, Kabupaten Goa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tanda seseorang itu dianggap beriman kalau dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman. Ada yang menjelaskan tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu tidak mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Artinya tidak menghendaki apa yang dia inginkan dan juga itu berlaku untuk saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita renungkan ini hadis di mana Nabi katakan tidak dianggap la yu'minu, kalau kita mengatakan la yu'minu tidak beriman itu mungkin kita anggap terlalu keras. Tapi la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum orang itu mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya begini sederhana. Apa yang orang lain suka kepada kita, kita juga berikan kepadanya. Atau paling sedikit, apa yang kita suka, itu juga kita lakukan kepada orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya apa keinginan kita? Apa keinginan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa semuanya? Saya kira keinginan kita yang paling tinggi itu adalah bagaimana bisa bahagia, bagaimana bisa tenang, bagaimana bisa damai dalam kehidupan ini. Dan tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan agama. Agama inilah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Sering kita sampaikan bahwa agama ini kalau diamalkan, sekalipun tidak ada iming-iming pahala di akhirat, sekalipun tidak ada janji-janji akhirat, kalau agama ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan ini akan jadi baik. Saya kasih contoh misalnya. Ketika Allah menyuruh kita misalnya jujur, semua orang jujur. Kira-kira enak nggak kita hidup? Allah menyuruh kita adil, semua orang berbuat adil. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita puasa misalnya, semua orang puasa. Taruhlah tidak ada iming-iming pahalanya. Kalau ini dikerjakan, kehidupan akan jadi baik. Apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan. Taruhlah misalnya kita lihat lebih jauh. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita berjudi, nggak ada orang berjudi. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Kira-kira kalau agama yang seperti ini diamalkan, kehidupan ini akan jadi enak, akan nikmat seperti surga itu. Itulah agama. Jadi agama ini adalah memberikan kebahagiaan. Dan inilah yang kita inginkan, agar saudara-saudara kita ini juga bisa mengamalkan agama. Bahkan kalau kita berpikir lebih jauh lagi, untuk memahami itu hadis Nabi, bahwa tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah sebelum orang itu mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya yang lebih utama itu saya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita kan ini mau masuk surga. Itulah puncak keinginan kita, mendapatkan keridhaan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pikirkan, kalau kita jumpa dengan orang, kalau bertemu dengan seseorang, maka yang kita pikirkan bagaimana orang ini mengamalkan agama. Bagaimana orang ini melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sehingga dengan
dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, orang ini juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan masuk ke dalam surga, maka kita juga berharap dan menginginkan agar orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita ketemu, bagaimana mengajak mereka untuk semua taat kepada agama sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan paham kepada kita sehingga kita bisa memahami bahwa sebenarnya tanda kecintaan kepada seseorang apabila kita menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita ingin juga jadi baik, dan kita menginginkan orang lain semua masuk surga sebagaimana kita juga menginginkan diri kita masuk surga. Mudah-mudahan penjelasan seperti ini, kalau ini dianggap bermanfaat, maka tolong sampaikan kepada teman-teman, keluarga, handai tolang, agar dia bisa mengamalkan apa yang ada dalam penjelasan tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semua untuk mengamalkan agama ini secara sempurna. Baik, kita tutup dengan doa kepala majelis, dan jangan lupa like, share kepada teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa kepala majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.